Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haris Sanusi. Berikut dalam video ini saya akan memenuhi tugas dalam mata kuliah yang sedang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri di modul 4 dengan materi dimensi organisasi dan kerangka rancangannya. Adapun tugas yang ditugaskan pada mahasiswa adalah lingkungan umum organisasi dalam tempat kita bekerja masing-masing. Sebelumnya dari awal berarti saya harus ngasih tahu dulu, saya bekerja di PT Sanbe Pharma yang merupakan perusahaan bergerak di bidang farmasi. Kemudian ada pokok pembahasan tentang lingkungan umum organisasi ini, setidaknya ada 10, cuman mungkin yang saya akan jelaskan tidak semua. Saya akan menjelaskan secara garis besar yang saya ketahui saja organisasi dalam tempat saya bekerja. Misalkan contohnya seperti dalam segi pemerintah seperti apa, internasionalnya seperti apa, SDM-nya, bahan bakunya, teknologinya, ataupun industrinya. Nah, untuk yang pertama saya akan mengulas dulu dalam segi lingkungan umum organisasi dalam bidang industrinya. Nah, saya punya data nih teman-teman. Pada tahun 2018, data ini 2018, berarti kalau dari sekarang mungkin 3 tahun yang lalu. Nah, ada 227 perusahaan farmasi di seluruh Indonesia. Karena Sanbe Pharma itu bergerak di bidang perusahaan farmasi, maka termasuk di dalamnya. Nah, ada 227 perusahaan farmasi di seluruh Indonesia. 41 diantaranya adalah penanam modal asing. Jadi modal asing nanam kita. Kemudian 4 diantaranya adalah BUMN milik pemerintah seperti Bio Farma, Kimia Farma, Indofarma, dan lain-lain. Kemudian sisanya adalah penanam modal dari dalam negeri. Nah, dalam 227 total perusahaan industri yang ada di Indonesia, 10 besarnya itu dikuasai oleh lokal semua ya teman-teman. Berarti yang tadi penanam modal asing itu masih kita perusahaan-perusahaan lokal itu masih bisa bersaing dalam negeri sendiri gitu ya. Memang harusnya seperti itu. Nah, dikuasai 10 besar itu dikuasai oleh penanam modal lokal. Nah, berikut pun ada Sanbe itu di urutan pertama. Kemudian di tahun berikutnya Sanbe turun di peringkat kedua, kemudian naik lagi tahun berikutnya peringkat 1. Nah, apa sih yang bisa ngebuat posisi Sanbe mendapatkan kedudukan yang cukup baik dalam kategori perusahaan farmasi Indonesia? Nah, berikut kita ulas bagaimana sih organisasi yang ada di PT Sanbe Pharma itu. Nah, ternyata teman-teman, kenapa Sanbe Pharma bisa bertahan di jajaran atas sebagai top perusahaan farmasi Indonesia? Karena dalam segi pemerintah, kita mulai sudah mendapatkan lisensi yang menggunakan lisensi dari pemerintah Indonesia, yaitu GCP dan GLP. GLP itu Good Laboratory Practice, dan terakreditasi oleh KAN, Komite Akreditasi Nasional, dengan mendapatkan ISO IEC 17025 2005 yang diakui oleh BPOM. Nah, kemudian gak hanya sampai di situ, berarti teman-teman, ada pula dalam lingkup umum organisasi secara internasional, ternyata sudah menerima sertifikat GMP dari GMP. GMP itu Good Manufacturing Practice dari HSA dari Singapura, Health Society Authority Singapura, dengan kategori pabrik bangunan preparasi steril. Nah, berarti kalau kita lihat data ini, kenapa Sanbe Pharma bisa bertengger di jajaran atas? Karena organisasi yang sudah berjalan cukup baik sehingga bisa mendapatkan lisensi dari pemerintah sendiri dalam kita, kemudian juga dapat go internasionalnya gitu, sertifikat go internasionalnya. Nah, kemudian tentu dengan itu semua berarti harus didukung dengan masuk ke kategori teknologinya. Nah, teknologinya pun bisa dibilang canggih karena khususnya pabrik infus steril di Indonesia yang kemasan softbag itu baru ada pertama di Indonesia itu di Sanbe aja.
Nah, itu berarti kan itu sudah masuk kategori canggih ya, berarti kan cuma ada satu-satunya di Indonesia. Kemudian dalam lingkup organisasi dalam sumber daya manusianya. Nah, Sun Bio Farma ini punya strategi seperti ini teman-teman. Jadi kan Sun Bio Farma itu produksi obat, kemudian si CEO-nya itu punya lagi namanya PT Bina Sun Prima, kemudian punya lagi rumah sakit. Jadi saling berhubungan. PT Sun Bio Farma sebagai memproduksi obatnya, kemudian PT Sun Bima sebagai distributornya, kemudian ada rumah sakit sebagai penerimanya. Jadi organisasinya ini begitu runtun dan berjalan saling terkaitan satu sama lain. Nah, jaringan sumber daya manusianya juga seperti dokter, rumah sakit, itu kan berarti kan karena memang memiliki rumah sakit tersendiri, yaitu Rumah Sakit Santosa, maka seperti organisasinya terlingkup gitu lah teman-teman. Kemudian dalam segi pasar atau konsumen. Nah, seperti disinggung tadi ada saluran distribusi ini, saluran distribusi pasar konsumennya itu, jadi distribusinya itu distribusi tunggal lewat PT Bina Sun Prima yang ada di seluruh Indonesia, di Medan, daerah-daerah Sumatera, daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, itu sudah ada semua. Bahkan ke Kalimantan juga sudah ada cabang-cabang atau anak-anak perusahaan. Kemudian bahan bakunya pun PT Sun Bio Farma itu memproduksi sendiri, jadi ngebuat bahan baku sendiri. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.